Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Fitki Hasanah. Saya dari jurusan Studi Agama semester 5 Lokal B. NIM 11930320199. Baiklah, di sini saya membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah mistisisme agama dan dosen pengampu Bunda Khairiyah MAG. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang mistisisme agama. Menurut asal kata, mistik berasal dari bahasa Yunani, mystikos, yang artinya rahasia, serba rahasia, tersembunyi, gelap atau terselubung dalam kekelaman. Jadi, mistik adalah sebuah paham, yaitu paham mistik atau mistisisme, yang merupakan paham yang memberikan ajaran yang serba mistik. Misal ajarannya berbentuk rahasia, ajaran serba rahasia, tersembunyi, gelap atau terselubung dalam kekelaman, sehingga hanya dikenal, diketahui, atau dipahami oleh orang-orang tertentu saja, terutama sekali para penganutnya. Mistisisme adalah kepercayaan bahwa kebenaran tertinggi tentang realitas hanya dapat diperoleh melalui pengalaman intuitif suprarasional, bukan spiritual, dan bukan melalui akal atau rasio logis belaka. Ada pendapat uh, ada pendapat ada pendapat paham mistik berdasarkan materi ajarannya juga memberikan adanya pemilahan antara paham mistik keagamaan terkait dengan Tuhan dan ketuhanan, dan paham mistik dan keagamaan tidak terkait dengan Tuhan atau ketuhanan. Ada beberapa sebab orang menganut paham mistik. Yang pertama, kurang puas. Yang kedua, rasa kecewa yang berlebihan. Orang yang hidupnya kurang bersungguh-sungguh dalam beragama, atau orang yang tidak beragama merasa kecewa sekali melihat hasil usaha umat manusia. Mistisisme dijumpai dalam semua agama, baik agama teistik yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, maupun di kalangan non-teistik yaitu agama Buddha. Adapun hal-hal yang termasuk mistisisme, yang pertama ilmu gaib. Yang dimaksud dengan ilmu gaib adalah cara-cara dan maksud menggunakan kekuatan-kekuatan yang diduga ada di alam gaib, yaitu tidak dapat dan pengalaman fisik manusia. Berdasarkan fungsinya, kekuatan gaib itu dapat dibagi menjadi, yang pertama, kekuatan gaib hitam atau black magic, dan mempunyai pengaruh jahat. Yang kedua, kekuatan gaib merah atau red magic, yaitu untuk melakukan kekuatan atau kemauan orang lain. Yang ketiga, kekuatan gaib kuning, yaitu yellow magic, untuk praktik kultusme. Yang keempat, kekuatan gaib putih atau white magic, yaitu untuk kebaikan. Yang kedua, magis, untuk menjelaskan hubungan antara unsur-unsur kebaikan, unsur-unsur kebatinan. Dipertentangkan magis ini dengan masalah lain yang erat hubungannya. Yang pertama, magis dan takhayul. Orang percaya bahwa membunuh seseorang dapat dipergunakan bagian yang berasal dari tubuh orang yang dimaksud, misalkan untuk membunuh musuh dengan cara membakar rambut atau kukunya. Yang kedua, magis dan ilmu gaib. Yang ketiga, magis dan kultus. Yang keempat, dianggap mempunyai kekuatan memaksa kehendak kepada supranatural atau Tuhan. Kultus merupakan perbuatan yang terbatas pada mengharap dan mempengaruhi supranatural atau Tuhan. Yang ketiga, kebatinan. Menurut pendapat Profesor Jojo di Guno SH, aliran kebatinan dapat dibedakan menjadi, yang pertama, golongan yang hendak menggunakan kekuatan gaib untuk melayani berbagai keperluan manusia atau ilmu gaib.
Yang kedua, golongan yang berusaha untuk mempersatukan jiwa manusia dengan Tuhan selama manusia itu masih hidup, agar manusia itu dapat merasakan dan mengetahui hidup di alam baka sebelum manusia itu mengalami mati. Ketiga, golongan yang berniat mengenal Tuhan selama manusia itu masih hidup dan menembus dalam rahasia ketuhanan sebagai tempat asal dan kembalinya manusia. Yang keempat, golongan yang berniat untuk menempuh budi luhur dunia serta berusaha menciptakan masyarakat yang saling harga menghargai dan cinta mencintai dengan senantiasa mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Yang keempat, para psikologi. Menurut ilmu jiwa, gejala jiwa manusia itu dibagi atas yang pertama gejala jiwa normal yang terdapat pada orang yang normal. Yang kedua, gejala jiwa yang abnormal terdiri dari yang gejala jiwa supranormal, gejala jiwa paranormal, dan gejala jiwa abnormal. Gejala-gejala jiwa paranormal ini dimiliki oleh seseorang berdasarkan anugerah dari Yang Maha Kuasa tanpa dipelajari sehingga mempunyai kemampuan melebihi gejala jiwa orang normal berupa yang pertama kemampuan mengetahui sesuatu peristiwa sebelum terjadi. Yang kedua kemampuan perubahan-perubahan tanpa menggunakan yang terdapat dalam fisik. Yang kelima aliran kebatinan dan schizophrenia. Akibat psikologis lainnya dari aliran kebatinan dapat merupakan satu, pemimpin terlalu terlibat secara emosional terhadap pengikutnya, misalnya jatuh cinta. Yang kedua, pemimpin cenderung untuk membiarkan individu tergantung pada karismanya yang mungkin mengarah kepada kultus individu. Yang ketiga, sering terjadi unsur eksploitasi dari pribadi-pribadi yang mengidap paranoida yang ingin menarik simpati. Yang keempat, memungkinkan terjadinya depresi yang menjurus ke arah pengorbanan diri dan keinginan bunuh diri. Selanjutnya, tasawuf sebagai mistisisme Islam. Mistik memang tidak bisa dipahami dan jelaskan dengan cara apapun. Filsafat maupun penalaran tidak bisa. Definisi semacam itu tidak dapat melukiskan kenyataan yang menjadi tujuan mistik, hanya pengalaman rohani atau spiritual yang sampai pada puncak kearifan dapat mendalaminya. Dalam artinya yang paling luas, mistik bisa didefinisikan sebagai kesadaran terhadap kenyataan tunggal yang mungkin disebut kearifan, cahaya atau cinta. Mistik bisa didefinisikan sebagai cinta kepada yang mutlak. Cinta membuat insan mampu menyandang bahkan menikmati segala sakit dan penderitaan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk menguji dan memurnikan jiwanya mencapai kesempurnaan atau insan kamil. Mistisisme dalam Islam diberi nama tasawuf oleh kaum orientalis barat, disebut sufisme. Kata sufisme dalam istilah orientasi barat khusus dipakai untuk mistisisme Islam. Sufisme tidak dapat dipakai untuk mistisisme yang terdapat dalam agama-agama lain. Mistisisme atau tasawuf yang mempunyai tujuan memperoleh hubungannya langsung dan disadari dan Tuhan, sehingga disadari benar